Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan? Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya Sri Gunawan Wibisono, jurnalis IGN Times di Kalimantan Timur. Saya ucapkan selamat datang kepada para penonton live akun YouTube IGN Times dalam webinar yang mengambil tema tentang pemilu serentak di IKN dan Kalimantan Timur. Webinar ini merupakan program dari Gen Z Memilih dari platform IGN Times. Kenapa akhirnya kami mengambil tema ini? Bapak Ibu sekalian, kita tentunya tahu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, sebagian wilayah Penajam Pasir Utara dan Kutai Karangga masuk menjadi wilayah IKN. Lebih tepatnya berada di wilayah Sepaku dan Samboja. Artinya apa? Wilayah ini secara administrasi akan keluar dari wilayah sebelumnya dan masuk dalam wilayah IKN. Demikian pun soal pemilih maupun perwakilan calon legislatif di dua tempat tersebut. Untuk wilayah Sepaku sendiri terdapat sebanyak 28.000 daftar pemilih tetap untuk keterwakilan sebanyak 5 kursi DPRD PPU. Selain itu, di IKN terdapat 18.000 pekerja IKN yang tentunya punya hak suara dan dalam pemilihan serentak nanti. Untuk itu, kami mengundang Komisioner KPU Kaltim, Ibu Iva Rosita. Selamat siang, Ibu Risa. Ibu Iva. Ya, selamat siang, Mas. Baik. Berikut ini profil dari beliau yang membidangi Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi di KPU Kaltim. Beliau merupakan lulusan dari S1 Ekonomi Universitas Muhammadiyah Samarinda dan juga S2 Pasca Sarjana di Universitas Mula Warman. Kemudian narasumber kedua dan perwakilan dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Bapak Dr. Andus Thomas Umupati, PBMSI, sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara. Selamat siang, Pak Thomas. Selamat siang, Pak Wibisono. Salam sehat. Baik. Alhamdulillah. Dan tentunya yang terakhir narasumber kami dari kelompok generasi Z dan milenial di Kaltim, Putri Servia Febrianti dari Universitas Balikpapan yang merupakan salah satu perwakilan dari anak muda di Balikpapan. Selamat datang Mbak Putri atau Mbak Servia. Terima kasih atas waktunya. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja berbicara dengan Komisioner KPU Kaltim, Ibu Iva Rosita. Bu Iva, seperti kita ketahui bahwa pemungutan suara sudah semakin dekat, di mana dari pihak KPU Kaltim, di mana dari pihak KPU Pusat sudah menetapkan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari mendatang, tahun 2024. Pertanyaan sekarang adalah, seberapa sih persiapan dari KPU Kaltim mengingat begitu peliknya permasalahan di Kaltim dalam kaitan mungkin sebaran area, masyarakat, dan sebagainya. Tentunya kita kaitkan juga dengan persoalan di IKN, di mana di situ merupakan daerah yang baru, yang tentunya butuh penekanan khusus dari KPU Kaltim maupun dari pihak IKN. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilakan buat Bu Iva. Iya, Mas Wibisono,
sebagai moderator pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pak Thomas Umbupati dari perwakilan Otorita IKN. Kemudian tadi yang satu perempuan, saya lupa namanya siapa. Mbak Servia, Ibu. Mbak Servia. Selvia. Oke, terima Servia. kasih. Ya. Ah, eh, Mbak Servia. Oh, yang Iya, ya ada di sini. Ada di sini orangnya kok saya nggak lihat malah. Mbak Servia, salam kenal nih dari IFA, KPU Kaltim. Terima salam kenal kasih. juga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waktunya dikasih waktu 7 menit katanya. Saya tuh kalau bicara 7 menit tuh rasanya nggak puas ya. Karena banyak sekali informasi tentang kepemiluan yang harus disampaikan. Tapi nanti mungkin lebih banyak ke interaksi ya Pak Wibisono ya. Eh, apa namanya, menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Kalau ditanya tentang kesiapan KPU Kaltim terhadap rangkaian proses pemilu tahun 2024, kami harus siap ya ketika kami dilantik dipilih menjadi penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, tingkat KPU kabupaten kota, di tingkat kecamatan yang disebut PPK, kemudian kelurahan yang disebut PPS sampai di KPPS, maka kami sudah harus siap dengan segala konsekuensinya. Kemudahan kami itu Pak Wibisono, semuanya kan sudah diatur di pusat ya, di KPU RI. Semua tahapan-tahapan itu sudah diatur dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Jadi kami berpedoman pada itu semua tahapan-tahapan, terus kami juga mempunyai divisi-divisi yang bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan. Jadi kami ada 5 divisi, divisi keuangan umum logistik, kemudian yang diampu oleh ketua langsung, kemudian saya divisi perencanaan data informasi, kemudian divisi teknis penyelenggaraan yang banyak berinteraksi dengan partai politik peserta pemilu, nah itu yang juga sangat krusial. Kemudian divisi partisipasi masyarakat, SDM Parmas, dan divisi hukum. Ya, saya sendiri saya sendiri di divisi perencanaan data dan informasi. Banyak orang penasaran Pak Wibisono dengan IKN, ya. Apakah IKN ini setelah menjadi eh, apa namanya ibu kota negara, maka pemilunya akan disendirikan, gitu ya, sama halnya seperti ibu kota Jakarta, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah di Undang-Undang IKN itu tidak menyebutkan secara tegas bahwa bahkan tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa pemilu 2024 IKN itu akan mempunyai kewenangan sendiri gitu. Berbeda dengan DOB ya, daerah otonomi baru ada 4 di Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah ya. Nah, di situ mereka langsung disebutkan bahwa untuk pemilu 2024 mereka sudah mempunyai kewenangan sendiri gitu ya. Maka di DOB 4 DOB tersebut sudah langsung dibentuk nih penyelenggara di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten kota. Ya, kalau ditanya terkait persiapannya, kami sudah siap dengan seluruh tahapan-tahapannya. Boleh saya share screen ya, Pak Wibisono ya? Saya sudah dijadikan host. Silakan Bu, saya share screen. Saya ada menyampaikan data sedikit terkait jumlah pemilih di IKN ya yang sudah kami tetapkan kemarin di tanggal 20 hingga tanggal 21 di tingkat kabupaten kota. Kemudian nggak bisa ya. Nggak apa-apa, nanti ntar ya saya buka dulu. Hmm, IKN, IKN. Sudah kelihatan Pak? Belum? Belum, Bu. Belum. Oke, Belum, Ibu. kenapa?
Oke, nah ini saya share. Nah, ini jumlah pemilih kita di IKN. Yang terdampak di IKN itu kan ada 2 kabupaten ya Pak ya, di Penajam Pasir Utara. Di 1 kecamatan full semua 15 kelurahan ini masuk dalam wilayah IKN. Ada 28.640. Kemudian ada yang berdampak sedikit-sedikit di Kutai Kartanegara, ini bisa kita lihat ya. Di Kecamatan Lokulu, di Kecamatan Lojanan, kemudian di Muara Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Samboja dan Samboja Barat ya. Tapi yang menjadi perhatian kita itu di daerah Sepaku ini ya, ada 28.640. Nah, kemudian bentar, kita bisa lihat secara keseluruhan untuk Pemilih keseluruhan Bu ya, berapa ya, kira-kira? secara keseluruhan kita lihat di sini. Bentar Pak ya, saya tuh kalau saya sebutkan nanti malah salah-salah, jadi mendingan saya share screen saja. Pemilih secara keseluruhan se-Indonesia, bahkan sudah nampak. Nah, ini. Oke. Nah, di sini DPT Kaltim kita yang baru saja kemarin, makanya kemarin Pak Wibisono ada komunikasi dengan saya, tapi saya lambat menjawab sampai malam karena memang kami sedang melakukan rapat pleno terbuka untuk rekapitulasi 10 kabupaten kota dan akan kami sampaikan ke tingkat nasional untuk ditetapkan di tanggal 2 Juli 2023 tahun ini. Nah, ini yang sudah kita tetapkan. Untuk perempuan ada 48,5%, yaitu 1.342.728. Kemudian untuk pemilih laki-laki sejumlah 51,5%, yaitu 1.435.916. Totalnya yang sudah kami tetapkan, yang kami himpun rekap, itu 2.788.644. Bisa dilihat di sebaran di 10 kabupaten kota. Nggak perlu saya sebutkan lagi karena waktunya cukup singkat, hanya 7 menit. Kemudian DPS nasional kita kemarin ada 205.853.518. Kita bisa melihat laki-lakinya lebih kecil dibanding perempuan. Kalau tadi Kaltim laki-lakinya lebih besar dibanding perempuan, maka kalau di tingkat nasional justru perempuan yang lebih tinggi. Tapi ini baru DPS Pak, nanti di tanggal 2 akan ditetapkan yang namanya daftar pemilih tetap. Kalau DPS itu kita menyebutnya daftar pemilih sementara. Ya. Nah, ini rangkaian daftar pemilih kita dari tahun 2014 sampai 2019 mengalami peningkatan dibanding 2019. Kalau 2019 hanya 2.481, saat ini 2.788.000. Ini partisipasi pemilih kita bisa lihat. Jadi kalau kita bicara IKN, maka saya akan berbicara Kaltim secara keseluruhan Pak Wibisono, karena memang di IKN itu kepemiluannya, rangkaian proses pemilunya masih mengikuti tahapan pemilu di Kalimantan Timur, masih menjadi wilayah Kalimantan Timur. Jadi tidak terpisahkan. Dapilnya masih sama mengikuti dapil PPU ya, dapil PPU, dapil Pasir, yaitu dapil 5 ya. Jadi tidak terpisahkan dengan kewenangan di KPU Kaltim. Ini partisipasi pemilih kita, Pak Wibisono di tahun 2014 kita tidak bisa mencapai 77,5%, padahal di 2014 itu target nasionalnya adalah 75%. Ya, kemudian naik di 2019 target nasional kita adalah 77,5%, tapi di 2019 kita bisa mencapai 80,14% partisipasi pemilih. Kenapa? Karena mungkin di 2019 itu adalah tahapan yang baru pertama kali menggabung antara pemilu presiden dan pemilu legislatif ya, baik DPD, DPR RI, DPRD provinsi kabupaten kota. Jadi euforianya itu masyarakat cukup antusias gitu ya, cukup tinggi antusiasnya. Ini secara nasional juga KPU mampu melampaui target nasional ya di 82,5% untuk
pemilihan DPD-nya, kemudian DPR 81,6, untuk presidennya 81,97. Jadi untuk pengguna hak pilih itu kan pasti berbeda-beda untuk penggunaan pilih presiden, penggunaan hak pilih untuk DPR maupun DPD. Tapi sayangnya untuk Kalimantan Timur ya, di pemilihan kepala daerahnya itu cukup rendah. Kita bisa lihat di Pilkada 2015 kita hanya bisa mencapai 56,97%. Kemudian di Pilgub 2018 sama, target nasionalnya padahal 77,5%. Kemudian di Pilkada 2020 terakhir yang kita kemarin pada saat COVID ya, kita hanya bisa mencapai 60,03% se-Kalimantan Timur. Nah ini juga kami belum melakukan survei mendalam terkait ini, kenapa kok begitu 2019 untuk pemilunya partisipasi masyarakat kita trennya cukup tinggi. Ini jumlah pemilih per generasi, bisa dilihat kalau bicaranya Gen Z ya, maka untuk Gen Z ini ada di 657.029. Nah ini bisa kita lihat. Kemudian yang paling besar adalah di milenial di 1.019.384. Kita bisa lihat lagi di sini, kalau digabung antara Gen Z dan Gen milenial, maka jumlahnya adalah 60,26% adalah pemilih milenial dan Gen Z. Bayangkan ini mereka mempunyai peran yang cukup penting antara milenial dan Gen Z, itu akan menentukan kira-kira kemana arahnya Indonesia ini, gitu ya. Karena bagaimanapun pemilih itulah penentu dari kira-kira kemana pemimpin kita ini akan membawa kita, gitu ya. Maka kawan-kawan di generasi Z dari sekarang sudah mulai, kira-kira sekarang kan sangat mudah ya mengakses semua informasi, gitu ya. Sudah mulai memahami, memilah kira-kira calon mana yang nanti akan dipilih. Walaupun sekarang belum ada penetapan ya, nanti penetapannya kan di 23 November 2024 untuk calon presiden, sementara kalau untuk calegnya itu di tanggal 3 November 2023, maksud saya di akhir tahun November ini. Ini asas pemilu kita udah nggak bicara lagi luber, jujur, adil ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang merupakan asas pemilu dan pemilihan. Kemudian sistem pemilu kita lewatkan saja, ini beberapa tahapan yang sekarang sedang berlangsung. Saat ini kita sedang melaksanakan tahapan pencalonan. Kemarin kami sudah mengumumkan hasil verifikasi administrasi bakal calon DPD dan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, baik yang sudah memenuhi syarat, MS memenuhi syarat maupun belum memenuhi syarat. Nah, bagi yang belum memenuhi syarat, maka sampai nanti tanggal 6 Agustus masih terbuka kesempatan bagi mereka bakal calon itu untuk memperbaiki berkas-berkas administrasinya. Setelah itu kami akan melakukan verifikasi lagi untuk nanti ditetapkan menjadi daftar calon sementara. Saat ini juga kita sedang melakukan pemutakhiran data pemilih yang tadi saya sampaikan. Nanti puncaknya adalah di tanggal 2 Juli secara nasional akan ditetapkan berapa jumlah pemilih kita se-Indonesia ya. Kita lewati, ini dapil masih sama, dapil 1 Samarinda, dapil 2 Kutai Kartanegara, kemudian Balikpapan, dapil 4 PPU Pasir, dapil 5 Pubar Mahakam Ulu, dan dapil 6 Buntang, Kutai Timur, dan Berau. DPR RI sendiri kita punya jatah 8 kursi, masih sama, kemudian DPD 4 kursi di setiap provinsinya. Oke, ini kita lewati saja, ini DPS nasional. Nah, ini beberapa syarat terdaftar sebagai pemilih, ini juga harus bisa dipahami oleh kawan-kawan generasi Z. Saya berharap bahwa kawan-kawan generasi Z yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk bisa mengecek kembali apakah kawan-kawan ini, adik-adik kita ini sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Caranya gampang dengan mengecek di web site KPU RI, di klik buka Google cek dptonline.go.id
www.kpu.go.id ya, cekdptonline.kpu.go.id. Cukup mengetik NIK maka akan ketahuan terdaftar di TPS mana dan kelurahan apa gitu ya. Ini syarat pemilih kita, genap berusia 17 tahun, sudah pernah kawin, tidak sedang dicabut hak pilihnya, berdomisili di wilayah NKRI, tentunya dibuktikan dengan KTPL. Kalau dia berada di luar negeri maka dibuktikan dengan paspor atau surat perjalanan laksana paspor. Kemudian dapat juga membuktikan dengan menggunakan KK, tidak sedang menjadi TNI atau Polri. Ini yang tadi saya sampaikan. Ini kita berharap kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan untuk memberikan informasi yang bisa saya sampaikan informasi seluas-luasnya. Saya lebih suka ditanya daripada menyampaikan informasi sebenarnya. Jadi kalau ditanya itu berarti kami menjawab kebutuhan dari apa yang mau ditanya gitu ya. Kadang kalau saya menyampaikan informasi ini belum tentu apa yang sangat spesifik dibutuhkan gitu. Nah, ini kita sharing pengetahuan. Tujuannya tentu saja nanti outputnya adalah bisa meningkatkan partisipasi pemilu di 2024. Oke, ini pemilih ideal. Analisa kami, pemilih ideal itu adalah pemilih yang kritis, berani berpendapat, terus serta mengawasi semua tahapan, ikut serta mensosialisasikan semua tahapan, melakukan pendidikan pemilih, menjadi pemantau, atau terlibat menjadi penyelenggara. Ini analisis KPU, bagaimana sih pemilih ideal yang sesungguhnya. Ini beberapa peran aktif pemilih milenial yang kami harapkan ya. Ikut serta mensosialisasikan tahapan pemilu, melakukan peningkatan pendidikan pemilih, menjadi bagian dari penyelenggara. Saat ini kami sudah membentuk beberapa penyelenggara di tingkat kecamatan maupun di tingkat PPS ya, di tingkat kelurahan. Tapi nanti di hari H, di tanggal 14 Februari 2024, kita akan 1 bulan sebelum hari pemungutan suara, kami akan membentuk yang namanya KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Kami berharap KPPS ini adalah para generasi Z atau para pemilih milenial yang terlibat aktif. Ya, karena pada saat ini KPU sedang melakukan program pemanfaatan teknologi gitu ya. Jadi nanti bahkan di KPPS pada saat di TPS pun kami akan memaksimalkan pemanfaatan teknologi di situ. Jadi kalau kita memahami bersama bahwa Gen Z ini dengan teknologi kan sudah makanan hari-hari ya. Bahkan kalau mau tidur mau apa harus buka dulu gitu ya. Jadi mereka sangat tidak terpisahkan dengan teknologi. Itu salah satu karakter dari Gen Z. Kemudian menjadi bagian dari peserta pemilu boleh. Jadi apa sih peran aktif para pemilih milenial atau pemilih Gen Z? Kalau di Bacalek itu kan syarat minimal usianya 21 tahun. Jadi mereka sudah bisa nih mencalonkan diri menjadi anggota DPD, anggota DPR gitu ya, atau DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Jadi beberapa peran dari pemilih milenial atau Gen Z dalam proses rangkaian tahapan pemilu itu adalah salah satunya ini. Atau menjadi pengurus parpol. Menjadi pengurus parpol. Jadi itu salah satu cara terlibat aktif di kepemiluan dan demokrasi. Berikutnya menjadi pemantau, ikut serta mengawasi juga, tapi bukan hanya sekedar mengawasi, memantau, tapi berani menyampaikan apabila ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan dan atau regulasi gitu ya. Kadang paham bahwa itu nggak benar, tapi tidak berani untuk melaporkan gitu ya. Itu kami harapkan kritis, berani berpendapat ini yang merupakan karakter dari generasi milenial ini bisa betul-betul terwujud di pemilu 2024. Kemudian berikutnya adalah menjadi relawan demokrasi. Nah, ini kita harapkan menjadi relawan demokrasi itu tidak serta-merta harus diumumkan gitu ya. Viva, mohon maaf 1 menit lagi Bu ya. Oke. Nah, ini beberapa karakteristik Gen Z: cepat belajar, mahir dalam teknologi, suka berkomunikasi lewat dunia maya, tapi ini bukan ya, suka mengumbar privasi, lebih ingin didengar, generasi yang sangat kompetitif. Ini pemilu bagi kita
Kemudian faktor penyebab golput ini secara administrasi tentunya, kemudian secara teknis, secara ekonomis, secara psikologis. Kalau secara administrasi itu bisa jadi mungkin dia tidak terdaftar DPT sehingga dia tidak eh, bisa menggunakan hak pilihnya, padahal masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP elektronik gitu ya. Ini jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022. Nah, kalau kita bicara spesifik ke IKN, Pak Wibisono, kami ini mempunyai di pasal 179 sampai 180 di Peraturan KPU nomor 2 tahun 2022 yang berubah menjadi PKPU nomor 7 tahun 2023, kami ada kebijakan baru terkait TPS lokasi khusus, Pak Wibisono. Jadi mungkin Bapak Kepala Otorita bisa mendengar langsung di sini. Eh, Pemilih TPS lokasi khusus itu adalah pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Basis kita ini kan adalah KTP elektronik. Jadi misalnya Pak Wibisono ini adalah dari Jawa Tengah, ya. Kemudian karena harus menjadi pekerja di IKN, maka Pak Wibisono ini tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Jawa Tengah. Nah, KPU bisa mengcover itu, mengcover orang-orang yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya itu di tempat asal, kemudian dijadikan pemilih di TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus ini syaratnya adalah terkonsentrasi di satu tempat, jumlah satu TPS-nya harus lebih dari 100 gitu, dan syaratnya adalah pemilih yang memang betul-betul KTP elektronik tidak bisa menggunakan hak pilih di tempat asal. Kemarin sempat tersiar kabar bahwa akan banyak puluhan ribu pemilih yang datang ke IKN gitu ya. Kami pun dikejar-kejar nih oleh KPU RI. Ayo Mbak Iva, ini datanya gimana datanya? Kami sudah pernah berkomunikasi dengan kepala otorita yang diwakili pada saat itu oleh wakil dari otorita, difasilitasi oleh Polda Kaltim ya untuk bertemu langsung di Polda Kaltim. Tapi ternyata untuk urusan pekerja di luar daerah yang dia memang mobile ke IKN itu ada di beberapa balai ya Pak ya, balai PUPR gitu ya Pak ya Pak. Bentar, HP saya angkat. Halo Bima, sudah cukup? Baik, terima kasih Bu Iva atas penjelasannya tadi cukup menarik di mana sempat disampaikan jumlah daftar pemilih tetap di Kalimantan Timur sudah mencapai 2,7 juta jiwa, di mana pemilih Gen Z itu totalnya sebanyak 23,62%. Cukup tinggi sekali gitu. Mungkin habis ini kita lebih bedah soal mohon izin sebentar, Wifi yang nelpon. Baik, tadi Bu Iva menyampaikan permohonan maaf ada faktor non teknis. Laptopnya kebetulan mati beliau, jadi langsung terputus gitu. Jadi nanti beliau akan kembali masuk untuk berinteraksi langsung mungkin kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Baik, sekarang kita beralih kepada Pak Thomas, Deputi OIKN, Pak Thomas. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Mungkin dalam kesempatan ini kita mungkin Bapak bisa menyampaikan seperti apa sih kondisi IKN, khususnya pembangunan. Karena kita yang di luar ini kadang mendengar informasi yang mungkin nggak benar dan perlu diluruskan oleh Pak Thomas gitu. Karena sepengetahuan kami jumlah tenaga kerja di IKN itu jumlahnya mencapai 16.000 orang. Dan mereka tentunya orang-orang dewasa gitu yang punya hak pilih gitu pada pemilu nanti gitu kan. Tapi pada kenyataan
cuma dari sekian kecil aja dari mereka yang kemudian mendaftar sebagai penduduk non permanen, di mana nanti kan mereka terakomodasi lah dalam pemilu nanti gitu. Mungkin bisa Bapak Thomas jelaskan seperti apa yang terjadi di IKN gitu. Terima kasih. Silakan Pak Thomas. Baik, terima kasih. Karena konteks hari ini bicara terkait pemilu, saya fokus ke aspek pemilu. Yang pertama, kami hari ini sementara menyelesaikan pembagian wilayah, karena dampak delineasi IKN ini berdampak pada pembagian wilayah administrasi pemerintahan, karena dampaknya ada 6 kecamatan, 32 kelurahan, dan 22 desa. Jadi saya bagi kategorisasi pemilih ini dalam wilayah IKN maupun existing hari ini di beberapa wilayah administrasi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pemilu di wilayah IKN, ini dari awal kami sudah berkoordinasi di level pusat dengan Kemenko Polhukam, PUPR, Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara terkait dengan bagaimana kesiapan penyelenggaraan pemilih di wilayah IKN. Terutama yang kami fokuskan adalah di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan yang menjadi objek pembangunan hari ini. Benar tadi kata Pak Wibisono itu akan turun sekitar 16.000 tenaga kerja. Itu dari awal sudah kami diskusikan bagaimana mengorganisir tenaga kerja ini biar mereka tidak kehilangan hak politiknya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Iva bahwa nanti ada TPS lokasi khusus. Ini yang sudah kami bahas, kami gagas, bahkan kami sudah mendiskusikan teknis siapa bertanggung jawab terkait dengan penyiapan TPS atau memobilisir para pekerja, karena hari ini terkonsentrasi nanti di hunian pekerja konstruksi yang kami sebut HPK. Itu kemarin dari PUPR sudah menyerahkan kepada otorita, dan tugas kami nanti bagaimana melakukan konsentrasi terhadap para pekerja di titik-titik yang sudah kami tentukan, yaitu hunian pekerja konstruksi. Ada tiga titik dengan jumlah pekerja nanti kurang lebih nanti 16.000 orang. Inilah yang kami siapkan pada hari ini. Yang kedua, sudah diputuskan bahwa berdasarkan pasal 568A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 2022, bahwa pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah IKN, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Arti ini sudah clear dan sudah kami diskusikan, tidak perlu kita perdebatkan lagi, karena pada hari ini otorita sementara fokus pada kegiatan dari 4P, kami fokus pada 2P pertama, persiapan dan pembangunan. Setelah persiapan dan pembangunan nanti akan kami lanjutkan pada kegiatan 2P lainnya. P yang ketiga, pemindahan. Pemindahan diperkirakan sekitar bulan Juni, Juli tahun depan, karena bulan Agustus nanti ada upacara perdana Presiden dengan Bapak Presiden di Istana. Oleh karena itu nanti ada sampai pada tahap yang terakhir penyelenggaraan pemerintah daerah khusus di IKN. Saya kira ini tahapan-tahapan yang hari ini kami kejar, dan challenging kami adalah bagaimana mempersiapkan infrastruktur dasar, infrastruktur pemerintah, dan bagaimana membangun ekosistem perkotaan, karena nanti ASN pindah ke sana tidak ujuk-ujuk hanya kerja di kantor, tapi mereka butuhkan berbagai kepentingan, keperluan. Kami mempersiapkan benar-benar bagaimana pembangunan ini berjalan. Kalau bicara menyangkut staging pembangunan sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, di tahap awal 2022-2024, ini sifatnya dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Hari ini bisa bertambah, tapi besok ketika ada penambahan paket pekerjaan, maka itu bisa turun persentasinya. Sebagaimana presentasi kemarin sudah 30%, nanti bisa turun, dan kalau ada penambahan pekerjaan baru, Bapak Ibu sekalian, sifatnya fluktuatif dan dinamis. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa tahun depan itu kita sudah memulai dengan aktivitas penyelenggara pemerintah yang diawali
dengan keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Itu akan terjadi dan nanti Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan lihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan. Saya hari ini sementara mengkaji dengan tim pakar bagaimana pembagian wilayah dalam IKN. Apakah nama kecamatan, desa, kelurahan ini masih tetap yang sama ataukah ada perubahan nomenklatur? Saya kira ini dinamika karena memang otorita IKN melaksanakan kewenangan khusus. Kewenangan itu adalah seluruh kewenangan Pemda dan seluruh kewenangan KL kecuali 6 urusan absolut. Jadi jangan sampai orang berpikir bahwa otorita ini sama dengan otorita Batam. Bukan. Otorita Batam itu adalah satuan kawasan khusus dalam Undang-Undang Pemda pasal 360. Tapi otorita hari ini adalah satuan pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, tetapi kedudukannya setingkat kementerian. Ini sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami punya kewenangan yang besar, tetapi untuk penyelenggaraan pemilu 2024 sekali lagi kita tetap berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Karena memang nanti setelah berpindah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi mungkin sekali lagi mungkin tahun-tahun depan, tahun-tahun mendatang kita akan diskusikan bagaimana penyelenggaraan pemilu dengan konsep terbaru dalam wilayah IKN. Itu yang kami sudah diskusikan dengan teman-teman sektoral di Jakarta, dengan penyelenggara, dan bagaimana nanti Bapak Ibu sekalian, kami berharap nanti dengan TPS lokasi khusus ini, kami akan membantu Bu Iva terkait dengan bagaimana memobilisir atau melakukan konsentrasi terhadap para pekerja nantinya sehingga lebih mudah kita menyelenggarakan TPS. Karena jumlahnya cukup banyak ini Bu. Hari ini masih banyak pekerja yang tinggalnya di luar, belum terkonsentrasi di HPK. Inilah tugas kami kemarin setelah serah terima HPK dari PUPR ke otorita, maka kami akan mendorong kalau boleh secepat mungkin akan masuk ke HPK dan lebih memudahkan kita untuk mengkoordinir bagaimana pelaksanaan pemilu nantinya. Berikut Bapak Ibu sekalian, kami kalau ditanya sesuai pertanyaan diberikan kepada kami, apa saja kendala? Kalau kami lebih pada tantangan sebetulnya. Kalau kendala, alhamdulillah sampai hari ini masih tetap kami kendalikan. Kami mau agar hak pilih pekerja itu tidak hilang. Sekali lagi, karena ini hak demokrasi mereka, itu tetap kami kawal, dan bagaimana kami nanti bekerja sama dengan KPU, agar pelaksanaan nantinya itu dapat kami bantu, sehingga betul-betul hak para pekerja di hunian konstruksi itu dapat melaksanakan hak mereka secara demokratis. Data pekerja memang, Bu Ilva ini memang saya mau sampaikan bahwa datanya sifatnya dinamis, karena memang hari ini ketika dibuka satu pekerjaan baru, masuk lagi pekerjanya. Begitupun ada juga resign karena satu dan lain hal, sehingga sampai menjelang hari H nanti kita akan simpulkan, kita akan putuskan siapa-siapa yang berhak untuk mengikuti pemilu di wilayah IKN. Berikut, kalau terkait dengan sosialisasi, saya kira ini penting. Kami butuh sosialisasi nanti Ibu Iva, nanti apakah ada ruang nanti sebelum pemilu. Mungkin ini kami butuh nanti kami konsentrasikan di HPK hunian konstruksi. Ibu dan teman-teman atau melalui KPU Kabupaten bisa berkoordinasi dengan kami. Perlu melakukan sosialisasi khusus biar teman-teman kami, para pekerja itu dapat memahami bagaimana pelaksanaan pemilu 2024 nantinya. Terkait penanggung jawab, saya kira nanti kami akan fasilitasi pembentukan TPS khusus, tempat, lokasi, SDM, bagaimana pendirian TPS di wilayah IKN, di HPK, nanti kita akan diskusikan teknisnya seperti apa, karena kami harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kalau kolaborasi, saya kira selama ini sudah terjadi, kami bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman KL terkait, saya kira yang tetap kita jaga, biar nanti dapat berjalan dengan baik pemilu 2024. Nah, kami akan membantu terkait dengan kegiatan sosialisasi nanti, kapan nanti itu ditentukan tanggalnya. Kami siap untuk mensupport teman-teman KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara nanti di wilayah IKN. Terkait yang topik inti pada hari ini, bagaimana respon kelompok milenial dan Gen Z tadi sudah disampaikan. Sekali lagi, generasi ini adalah generasi pemegang kedaulatan dan juga mereka ini pemilik IKN. Kenapa saya katakan pemilik IKN? IKN ini dibangun untuk menyambut tahun emas Indonesia 2045. Kami membangun IKN ini untuk generasi
yang saya katakan tadi, Gen Z, dan juga bagaimana milenial. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap bahwa dengan hadirnya IKN ini, teman-teman generasi muda ini Deservia dan teman-teman ini membantu bagaimana menyuarakan kebijakan ibu kota negara. Sekali lagi kami tidak ingin berbicara atau diskusi politik, tetapi mari kita bicara menyangkut kondisi atau fakta empiris Jakarta hari ini. Siapa bisa merubah Jakarta hari ini? Dan apakah salah ketika Pak Presiden memindahkan ibu kota negara dalam konteks keadilan sosial dan juga pemerataan pembangunan dari Jawa sentris ke Indonesia sentris? Artinya, black campaign terhadap IKN ini cukup marak di luar. Oleh karena itu, jangan sampai generasi Gen Z dan milenial ini terpengaruh, terus kita sama-sama, tanda petik, yang tidak memahami substansi secara dalam, menjustifikasi bahwa IKN ini, tanda petik, ini adalah kebijakan yang salah. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena nanti saya yakin dan percaya salah satu isu kampanye menarik adalah tentang IKN ini. Saya yakin dan percaya. Dan bagaimana teman-teman di Kalimantan Timur merespon ini, saya akan kembalikan bahwa ini adalah aspirasi yang berkembang, dan setahu saya selama ini Kaltim sangat mensupport masyarakat Kaltim dan Kalimantan pada umumnya. Oleh karena itu tantangan bagi generasi Z dan milenial ini, bagaimana kita sama-sama satu suara, bagaimana mensupport pembangunan IKN demi pemerataan dan keadilan sosial. Di samping itu pencerahan-pencerahan yang dilakukan bersama ini sangat penting bagi masyarakat-masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang IKN. Saya kira fungsi kontrol juga kami harapkan dari generasi muda. Kalau ada hal-hal yang menyimpang, saya kira suara-suara generasi muda, apalagi mahasiswa, ini menjadi hal yang sangat strategis. Sebagai press group bisa menekan kebijakan pemerintah. Itu menjadi penting sekali dalam konteks politik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengontrol pembangunan IKN. Jika ada yang salah, saya kira silakan berteriak aja. Kami tidak resistensi dengan demo dan lain sebagainya. Demo itu pertanda bahwa ada sesuatu yang mampet. Ada sesuatu yang, tanda petik, terhalangi aspirasinya. Oleh karena itu, monggo silakan. Saya sama sekali tidak alergi dengan demo apapun. Aspirasi itu menjadi penting. Corong demokrasi harus kita buka. Oleh karena itu, mari kita kerja sama yang baik, berkolaborasi, bersinergi, agar betul-betul makna IKN ini dapat dirasakan manfaatnya untuk kita semua, terutama masyarakat Kaltim, dan bagaimana kita menebarkan energi positif. Energi positif menjadi penting, sehingga kita sama-sama mengawal pembangunan IKN sebagai kota dunia untuk semua, karena ini bukan hanya kebanggaan Indonesia, tapi kebanggaan dunia. Visi besar IKN mewujudkan kota dunia untuk semua. Kota ini sangat berbeda dengan kota lain di dunia. Konsep Sustainable Forest City membedakan Indonesia dan negara lain di dunia. Dari 256.142 hektar yang kita gunakan hanya 25%. Sisanya tetap hutan. Inilah ciri khas Indonesia. Dan kita akan menyumbang zero carbon 2045 untuk dunia. Inilah semua mensupport dan saya kira banyak hal lainnya. Oleh karena itu IKN dalam hal ini kita menerapkan, atau Pak Presiden mengatakan loncatan peradaban Indonesia X, maka mari sama-sama kita mewujudkan loncatan peradaban tersebut dengan cara pikir, cara pandang, dan cara kerja yang baru. Ini menjadi penting dan harus diketahui oleh generasi muda. Generasi muda, Gen Z dan milenial ini harus tahu, dan biar nanti mereka menjadi corong sebagai agen perubahan. Kita agent of change itu menjadi penting bagi generasi Gen Z dan juga milenial, biar masyarakat memahami dan percaya dan tidak yakin, Anda yakin atau tidak, percaya atau tidak, Indonesia masa depan, Indonesia yang dikendalikan oleh mereka. Catat baik-baik ini. Indonesia masa depan, Indonesia akan dikendalikan oleh generasi Z dan juga milenial. Oleh karena itu bagaimana hari ini mereka harus kita persiapkan dengan baik, dan kota ini kita siapkan kota masa depan bagi mereka. Saya kira itu catatan kami dari IKN. Terkait aspek teknis lainnya, nanti kami dengan KPU akan berkoordinasi terkait dengan TPS lokasi khusus yang sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Bu Iva Rosita. Saya kira itu dari saya, Pak Wibisono, dalam diskusi kita pada hari ini. Lebih kurangnya saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thomas, sangat lengkap dan lugas gitu. Kita jadi mengetahui gitu betapa visi Presiden Jokowi itu sangat bisa tersampaikan secara baik lah apa yang disampaikan oleh Pak Thomas gitu, di mana
banyak orang berpikir bahwa IKN adalah masa depan Indonesia gitu, di mana IKN itu diperuntukkan untuk bukan hanya buat generasi milenial, tapi generasi Gen Z gitu, buat seluruh di masyarakat Indonesia. Untuk itulah kita kemudian salah satunya kita mengundang juga salah satu perwakilan Gen Z di sini, dalam hal ini Mbak Servia gitu. Pada saat tadi kan sudah disampaikan dan disinggung juga oleh Bu Iva, Bu Thomas, di mana peran Gen Z ini sangat penting gitu sebagai agen perubahan gitu ya, kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan Pak Thomas gitu. Mungkin sekarang Servia bisa sampaikan apa sih unek-unek Servia soal pemilu nanti gitu. Sebagai generasi Z kan tentunya punya apa yang akan diharapin, apakah kemudian pada pemilu nanti sudah punya gambaran gitu, siapa kira-kira yang dipilih gitu, ataupun mungkin eh, ingin sosialis seperti apa sih yang diinginkan oleh KPU agar mereka juga bisa mengena oleh generasi Z gitu, karena kita tahu bahwa selama ini generasi ini generasi yang terkesannya apatis gitu kan, dan kita nggak inginnya seperti itulah, bisa menjadi agen perubahan untuk kedepannya. Silakan Mbak Servia, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih kepada Pak Wibisono atas waktunya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Iva dan Pak Thomas atas informasinya yang tadi. Ya, untuk pemilu sekarang, tentunya untuk generasi Z itu harus aware banget ya sama pemilu sekarang. Apalagi lagi gencar-gencarnya nih tentang isu pemilu. Nah, untuk calon pemimpin negara ini tentunya juga sangat penting untuk masa depan kita semua. Untuk kalau misalnya kita salah pilih nih, bisa jadi ya masa depan negara ini juga mau gimana kalau salah pilih pemimpin. Dan ini juga bukan untuk calon presiden saya saja, tapi untuk di provinsi pun kita jangan sampai salah pilih. Saya awalnya juga sangat aware tentang pemilu ini. Tetapi jujur untuk pemilu yang sekarang, untuk yang di tahun ini saya lumayan bingung untuk calon-calonnya. Dan itu juga saya suarakan dari kawan-kawan saya sendiri, kawan-kawan sebaya. Untuk pemilu yang tahun ini ya lumayan membingungkan untuk memilih calon yang mana. Tetapi pada ujung-ujungnya juga kita harus memeriksa background dari calon pemimpin kita untuk memilih yang mana. Ya, dan juga dari diskusi yang saya dapat bersama teman-teman saya, dalam pemilu itu sebenarnya banyak juga anak-anak yang dapat sogokan. Ini dari daerah juga. Untuk pilih yang ya banyak yang golput. Dan itu penyakit yang sampai sekarang masih terjadi ya. Dan harapan saya semoga di pemilu tahun ini untuk golput dan juga sogokan-sogokan itu akan berkurang. Karena sebagai generasi muda, sebagai agent of change, kita juga berpengaruh besar untuk milenial dan juga Gen Z. Jadi ya itu mungkin untuk selanjutnya saya berharap ada sosialisasi yang lebih besar untuk ke Gen Z dan juga milenial, karena untuk Gen Z dan milenial sangat berperan besar untuk masa depan negara ini. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Servia, langsung dan lugas gitu. Langsung mengarah Bu Iva sepertinya itu. Itu Bu. Tadi disinggung oleh Mbak Servia Bu, di mana beliau itu masih bingung Bu soal pemilu nanti itu. Mau pilih yang mana gitu. Ataupun mungkin beliau juga nyinggung gitu soal permasalahan golput yang kita juga semua sebenarnya tahu lah bahwa permasalahan golputnya permasalahan yang biasanya terjadi oleh kelompok-kelompok ini gitu, kelompok Gen Z dan milenial gitu. Ini permasalahan seperti apa gitu? Apakah mungkin sosialisasinya yang belum mengena secara tepat pada generasi ini, ataupun memang sistemnya yang sepertinya nggak terlalu menarik buat anak-anak muda ini, Bu Iva? Mungkin bisa Ibu jelaskan di sini sedikit, Pak. Silakan Ibu Iva.
Masih unmute, Bu. Halo Bu Iva. Ya, Oke, mungkin Pak Thomas mungkin bisa nangkapi dikit Pak. Mungkin kaitan sama pemilu aja Pak di KN gitu. Apalagi tadi disinggung oleh generasi muda kita gitu loh, masa depan kita gitu Pak. Silakan Pak Thomas. Ini baru bisa buka nih. Tadi kayaknya Oke, hostnya yang ini yang ngunci. oke. Bu Iva sudah masuk lagi. Ah, Silakan Bu Iva. iya. Saya coba buka mute jadi sih nggak bisa-bisa gitu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya Pak Wibisono, Pak Thomas, Mbak Servia yang mempengaruhi kenapa tadi sudah saya sampaikan sedikit tapi belum detail ya saya sampaikan. Jadi pertama faktor administratif. Administratif itu bisa jadi dia sudah sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tapi tidak terdaftar. Nah, itu ya kan? Makanya kami meyakinkan lagi kepada semua masyarakat Kaltim untuk segera mengecek diri apakah terdaftar atau tidak gitu ya melalui cek dptonline.kpu.go.id tadi gitu. Jadi bisa diinformasikan kepada kawan-kawan yang lain Mbak Servia ya, kepada kawan-kawan Gen Z yang lain gitu ya, kepada keluarga, kepada sanak saudara untuk mengecek kembali. Padahal kalau dia tidak terdaftar dalam daftar pemilih itu masih bisa menggunakan hak pilihnya di hari H dengan menggunakan apa KTP elektronik ya. Salah satu syaratnya itu kan harus mempunyai KTP elektronik. Nah, cuma memang kalau pemilih yang terdaftar di dalam DPT itu bisa menggunakan hak pilih dari jam 7 sampai jam 1 siang. Kalau pengguna pemilih yang menggunakan KTP dikarenakan belum terdaftar itu hanya bisa menggunakan hak pilih di jam 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, itu dengan menggunakan surat suara yang cadangan tadi, ya, 2,5% tadi. Itu. Kemudian faktor lainnya apa? Dia pindah, misalnya di Rabu 14 Februari itu berada di luar kota karena sekolah gitu ya. Jadi akhirnya dia tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal dia berada dimanapun masih bisa menggunakan hak pilihnya. Ini yang tidak diketahui. Ya, dia mau sekolah di Jawa Barat, mau sekolah di mana, di Jawa Tengah, di Jakarta. Jadi kadang informasi ini nggak sampai ke mereka. Kan memilihnya harus di tempat asal, padahal masih bisa. Jadi ada 3 kategori pemilih. Pemilih yang disebut dengan daftar pemilih tetap, ya, itu menggunakan hak pilih karena sudah terdaftar gitu ya. Kemudian daftar pemilih tambahan. Daftar pemilih tambahan ini sudah terdaftar, tapi karena sesuatu dan lain hal, karena bekerja mungkin di luar kota, sekolah mungkin di luar kota, sehingga dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya sesuai dengan alamat di KTP elektronik. Padahal di tempatnya sana, dia bekerja atau kuliah masih bisa menggunakan hak pilihnya. Misal Mbak Servia di hari H tanggal 14 berada di Jawa Barat. Maka Mbak Servia nanti masih bisa menggunakan hak pilih, tapi menggunakan hak pilih untuk presiden saja, mendapatkan surat suara untuk presiden saja, untuk presiden dan wakil presiden. Ya, jadi sesuai dengan kategori di mana KTPL-nya berasal. Tapi kalau misalnya dia pindah memilihnya masih di dalam Kalimantan Timur, antar kabupaten kota, bisa dimungkinkan dia hanya bisa dimungkinkan mendapatkan 3 surat suara atau 4 surat suara. Seperti itu, ya. Jadi dia masih bisa memperoleh surat suara untuk DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan surat suara untuk presiden wakil presiden. Kalau dia pindah di luar dapil Kalimantan Timur, misalnya dia dari Bontang, dapilnya kan dapil 6 Bontang untuk DPRD. Dia ke Samarinda itu kan dapil 1, maka dia hanya mendapatkan 3 surat suara. Seperti itu ya. Jadi yang hal-hal begini. Kemudian faktor yang berikutnya lagi yang tadi Mbak Servia sampaikan, Pak Thomas sampaikan tadi, itu faktor apatis, cuek, nggak mau tahu, nggak mau urus gitu ya, bahasanya itu kayak gitu ya. Nah, kalau ini karakter ini bukan hanya didapatkan pada Gen Z aja Mbak Servia, tapi di yang generasi kita pun masih banyak yang begitu, Gen X ya, kemudian milenial itu masih banyak yang berpendapatan begitu. Kadang mereka datang memilih, datang ke TPS, tapi dengan sengaja mencoblos semua calon. Nah, ini fenomena ini gitu kan, itu kan berarti dia golput, ya.
berarti dia golput, sudah tidak percaya dengan semua peserta pemilu atau bacalek yang ada gitu ya. Kemudian dia datang tapi dengan sengaja merusak surat suara. Ini kan juga sebenarnya salah satu kampanyenya dia bahwa dia nggak mau memilih gitu kan gitu, ya kan? Atau memang dia nggak mau datang sama sekali? Atau dia tahu tapi memang eh, yang memang nggak mau datang, atau dia dan faktor yang lainnya lagi adalah dapat undangan datang, tapi ada juga yang merasa bahwa nggak dapat undangan katanya gitu. Padahal nggak dapat undangan juga masih bisa menggunakan hak pilih, ya, karena kami akan ngecek lagi kan di daftar sidalih kita, ya, aplikasi kami atau di daftar DPT kita. Gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Makanya kami berpesan kepada para bacalek, Mas Wibisono, Mbak Servia, ya, karena pemilih ini kan bukan milik kami, pemilih bukan milik KPU. Bukan milik kami. Kami ini hanya menyelenggarakan. Jadi itu yang berapa kali kami sampaikan kepada para calon bacalek, para baik di tingkat provinsi, RI maupun kabupaten kota gitu. Kami sampaikan bahwa ini momen di mana mereka bisa bagaimana caranya supaya meyakinkan para Gen Z kita, karena pemegang ini paling besar tuh Gen Z dan milenial loh. Ya, kalau saya kan sudah bukan lagi ya. Kalau Pak Thomas mungkin masih itu Gen Z itu. Usia masih muda. Nah, kalau saya kan jadi 60% loh, bayangkan 60,6% jumlah milenial, dan kalau digabung ya dan Gen Z ini akan menentukan kemana ini ke depan ini gitu kan, Indonesia ini. Kami bukan yang punya pemilih, tapi para caleg itu. Jadi masih banyak keluhan dari para pemilih itu. Kami sudah nggak percaya lagi, ya sudah dipilih, tapi nggak ada perubahan gitu ya. Memang pemilu ini salah satunya juga merupakan sarana, selain sarana demokrasi, juga merupakan sarana punishment. Sarana punishment bagi para caleg yang dinilai tidak memiliki kontribusi apa-apa ketika mereka sudah terpilih menjadi anggota legislatif. Tapi saya berharap punishment ini adalah bisa dialihkan ke lain gitu loh, tidak memilih yang satu tapi bisa mencari yang lain gitu. Bukan berarti terus, karena saya yakin di antara ratusan caleg ini pasti ada yang terbaik di antara yang terbaik. Maka strateginya adalah kawan-kawan melalui komunitasnya. Sekarang kan teknologi sangat mudah ya, akses informasi sangat gampang. Momen tracking para calon itu juga gampang gitu ya, karena teknologi. Rekam jejak rekam digitalnya juga ada gitu ya, buka Facebooknya, buka IG-nya gitu, buka Twitternya gitu ya. Itu kan yang sekarang dekat dengan Gen Z ini kan adalah teknologi. Mereka itu kan komunikasinya melalui teknologi, nggak nanya ke orang, nggak langsung, tapi melalui teknologi mereka mencari tracking terhadap para calon gitu. Terus kemudian Baik. mereka punya komunitas, ada grup-grup gitu ya. Tadi Mbak Servia bilang kami di grup-grup itu juga dapat informasi apa gitu, kayaknya sudah nggak terlalu gitu ya. Nah, di sini kami berharap Mbak Servia ini bisa menjadi agen demokrasi kami, bisa menyampaikan bahwa ini loh dari KPU informasinya begini gitu kan. Kalau memang harus butuh pencerahan yang lebih cerah lagi, kalau sekarang ini kurang cerah, kami siap nanti datang ke Balikpapan, bertemu dengan komunitas yang ada di Balikpapan gitu, untuk meyakinkan bahwa pemilu ini benar adalah milik kalian, Gen Z, bukan milik kami, karena kami tahun 2045 nanti sudah jadi generasi boomer atau pre-boomer gitu kan. Tapi kalian nanti yang akan menjadi Gen X penerus kami. Saya nggak tahu nanti Mbak Servia misalnya duduk di KPU Kaltim, duduk menjadi KPU RI gitu kan. Nah, jadi dari sekaranglah kita belajar bagaimana itu politik dan demokrasi seperti itu. Itu sih Mas Wibisono. Baik Ibu Iva, jadi khusus buat Mbak Iva, buat Mbak Servia mungkin nggak perlu ragu ya, bahwa komitmen dari KPU itu udah kuat untuk menyukseskan pemilu ini gitu. Tapi Iya. bisa Mas juga Wibisono, mungkin Ibu, Mas ya, Wibisono sekarang gini, kawan-kawan Gen Z itu kan harus punya strategi juga, strategi politik. Ya, jadi kalau memang harus
saya nggak ini ya, tapi kalau memang harus ada kontrak politik, monggo silahkan, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi perjanjian politik nih, misalnya kawan-kawan Mbak Servia misalnya punya sekian ratus kawan gitu ya, yang terdiri dari Gen Z semuanya dari usia sekian dan baru memilih tahun ini. Kami ini nggak tahu apa-apa loh, nggak ngerti apa-apa. Kami masih bingung misalnya mencari mana calon yang benar gitu ya. Lalu kemudian lakukan perjanjian. Kira-kira kalau Bapak terpilih, apa yang Bapak bisa lakukan kepada kami para Gen Z gitu kan? Gitu. Apakah dibukakan ruang untuk beraktivitas seluas-luasnya apa kreativitas gitu kan? Nah, itu bisa bisa dilakukan oleh kawan-kawan dari Gen Z ini. Karena saya yakin anak-anak sekarang tuh pinter-pinter ya, cerdas gitu dan cepat belajar mereka itu sangat cepat paham gitu. Ya. Kalau dulu kita masih sangat apa namanya tabu dengan masalah politik, tapi sekarang karena saking mudahnya akses teknologi, informasi, mereka sangat mudah memahami apa itu politik dan demokrasi. Gitu. Baik Bu Iva. Monggo silakan. Mungkin saya lanjutkan dikit Bu, dari jaringan kami, beberapa teman jaringan kami di Kaltim kan juga menitip pertanyaan gitu loh, khususnya buat Ibu Iya. Iva, juga dari pada Pak Thomas sebagai perwakilan IKN gitu. Saya bacakan salah satunya ini dari tokoh adat Dayak Pak Abriantinus, yang beliau itu menitip pesan agar penyelenggaraan pemilu dan kontestan pemilu bisa menjaga pelaksanaan pemilu secara damai, jujur, terbebas dari hoak gitu. Beliau itu menekankan agar hal-hal yang terjadi sebelumnya, mungkin kampanye-kampanye dulu ya, mungkin black campaign dan lain-lain yang sempat terjadi sebelumnya itu marak gitu. Yang ini yang bisa meresahkan masyarakat gitu. Kalau dalam ini Pak Abriantinus ini menekankan bahwa ini bisa memecah persatuan masyarakat Kaltim gitu. Jadi beliau menitipkan pesan seperti itu aja. Kemudian saya juga bacakan dari Ketua Aliansi Jurnalis Independen Balikpapan, Mas Teddy Rumengan. Beliau meminta pada penyelenggara pemilu untuk mempermudah akses peliputan bagi jurnalis pada pemilu serentak nanti gitu, sekaligus menjaga keamanan bagi jurnalis selama menjalankan tugasnya itu. Ini yang buat KPU sepertinya. Dan dari Mas Teddy juga diperuntukkan buat IKN, beliau bertanya seperti ini, bahwa bagaimana sih keberadaan TPS khusus di IKN nanti gitu? Apakah lokasinya sudah ditetapkan ataupun sudah fix gitu, sehingga kemudian wartawan atau jurnalis bisa, kalaupun akan melakukan peliputan, akan bisa lebih mudah. Itu pertanyaannya dari dua jaringan kami. Mungkin silakan Bu Iva menanggapi dari pertanyaan teman-teman ini. Iya, kalau tadi Bapak dari Ketua Adat Dayak ya, Ya, kalau bermohon agar pemilu ini bisa dilaksanakan secara damai, secara aman, itu tentu harapan kita bersama ya, bukan hanya harapan dari Pak siapa tadi, Pak Ketua Adat tadi kurang Pak jelas tadi Pak Wibsono. Pak Abriantinus, Bu. Pak Abriantinus, ya Pak Abriantinus, titip salam buat Pak Abriantinus bahwa pemilu damai, pemilu aman ini adalah harapan kita bersama ya. Kami juga selalu melibatkan pihak terkait dalam hal ini terkait keamanan ya. Jadi kami tidak pernah lepas dengan pihak terkait dalam hal ini TNI Polri untuk bisa selalu mengawal kami di setiap aktivitas kami gitu ya. Eh, Bahkan kemarin terakhir kami melaksanakan kegiatan Jumat menyapa kalau nggak salah, yang diselenggarakan oleh Pak Kapolda Kaltim, Jumat Ceria di kantor KPU Kalimantan Timur. Ya, ini pesertanya adalah partai politik, terus kemudian tokoh masyarakat yang ada. Jumat Ceria ini terkait tujuannya, outputnya adalah tentu saja pemilu yang damai dan aman tersebut. Jadi insya Allah ini tidak ada kendala dari pemilu ke pemilu, kita lihat bahwa Kalimantan Timur ini cukup aman dan damai gitu ya. Kemudian kalau TPS IKN itu ada 2 TPS Pak Thomas. Ini saya sampaikan juga tadi pertanyaan sekaligus menjawab 2 pertanyaan terakhir tadi. Kita ada 2 TPS
jumlah TPS namanya TPS 901, kemudian ada TPS 902. Di TPS 901 ada 187, di TPS 902 ada 117, totalnya 304 pemilih. Padahal dulu Pak Wibisono, jadi waktu proses pemutakhiran itu isunya ada 20 ribuan. Jadi saya ini terbebani juga kemarin itu karena menjadi isu nasional. Ya, menjadi isu nasional, oleh Polda juga kami dikejar gitu ya. Akhirnya kami malah minta bantuan kepada Polda untuk difasilitasi bertemu dengan kepala otorita. Ternyata ya tadi yang saya sambung sempat terputus. Akhirnya yang bertanggung jawab adalah PUPR, ada 4 balai di situ. Ketemulah kami data awal. Data awal itu 16 ribuan. Begitu kami lakukan verifikasi, faktualisasi nyusut jadi 900. Begitu ke sini kami mutakhirkan lagi karena memang data itu kan harus data yang benar-benar valid. Ya, ada KK, ada NIK-nya dan memang benar-benar dipastikan bahwa pemilih ini tidak bisa menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024. Tadi yang seperti disampaikan Pak Thomas ini kan dia dinamisasi pergerakannya kan luar biasa nih ya. Yang begitu selesai bahkan katanya ada cuma 2 bulan sudah selesai masa kerjanya. Nanti ada yang masuk lagi cuma 3 bulan, 4 bulan, paling lama berapa tahun gitu ya. Tapi di tanggal 14 sudah selesai gitu. Nah, jadi ini yang dinamisasi ini nanti yang juga menjadi PR bagi KPU RI. Sudah kami sampaikan juga informasi-informasi tentang IKN bahwa akan datang sejumlah berapa ribu nanti di akhir tahun. Ini bagaimana nanti kebijakannya dari KPU RI untuk menanggapi terkait ini tentu saja akan dituangkan dalam regulasi itu yang lebih lanjut gitu. Kemudian terkait akses saya rasa yang punya wewenang untuk menjawab adalah Pak Thomas, tapi yang pasti kalau diberikan akses terkait untuk publish gitu ya atau informasi, kami sangat terbuka Pak Wibisono, Mas Wibisono ya, karena tagline kami itu kan adalah melayani. Jadi segala informasi yang dibutuhkan selama bukan informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, maka kami wajib membukanya. Ya, jadi kalau ada informasi apa yang dibutuhkan, monggo silahkan sampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan terbuka terkait ini karena memang asas dari beberapa prinsip dari penyelenggaraan pemilu ini adalah terbuka, ya. Selain tadi jujur, adil dan aksesibilitas. Jadi ada aksesibilitas tadi. Mungkin saya rasa itu kalau yang mau ke IKN-nya, mau meliput langsung, saya juga mau ke sana karena saya belum pernah Pak Wibisono. Itu sepertinya yang bisa jawab Pak Katanya Thomas gitu. bagus gitu ya, katanya tempat apa Desa Bumi Harapan ya di Iya. kawasan IKN itu huniannya tuh bagus banget katanya Pak Thomas ya. Saya juga belum pernah ke sana. Jadi kalau Pak Thomas nanti mau undang saya gitu, saya dengan sangat senang hati untuk melakukan sosialisasi ke sana nanti. Silakan Pak Thomas untuk tanggapannya, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira kapan ke sana monggo Bu. Kami standby dan selalu respon siapa berkunjung ke sana. Terkait peliputan, Siap, Pak Thomas. peliputan kami terbuka ya untuk siapa saja. Sekali lagi data sifatnya dinamis dan sebentar lagi ini akan high season pembangunan IKN. Mungkin agak banyak turun nanti Bu Iva. Karena memang bulan Juli ini adalah kontrak-kontrak sudah mulai terlaksana dan banyak pekerja akan turun Bu. Nanti kita akan lihat dinamikanya sampai akhir tahun nanti. Baik, berikut Deservia. Kalau baca buku ya, saya kebetulan S2 S3 politik ini. Kalau Pak Romo Magni Suseno pernah ngomong ya, pemilu itu bagaimana mencegah yang, tanda petik, yang terburuk berkuasa. Ya, pemilu adalah bagaimana mencegah yang terburuk berkuasa. Nah, bagaimana caranya sekarang kita melakukan seleksi kepemimpinan secara baik? Oleh karena itu, saya kira generasi muda, generasi Z dan milenial ini perlu punya namanya referensi dan preferensi. Kenapa Anda memilih orang itu? Jadi tinggalkan yang namanya politik identitas yang tanda petik kepentingan sempit dan lain sebagainya. Anda harus melihat bangsa ini ke depan. Bangsa ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana sangat tergantung pada nakodanya. Kan gitu. Oleh karena itu, mari. Saya kira politik itu mengandung value, nilai, tapi nilai itu terbatas. Karena terbatas maka diperebutkan. Ketika diperebutkan, kadang orang siap menang tapi tidak siap kalah. Nah ini. Oleh karena itu, mari kita mencegah
agar betul-betul masyarakat itu diberikan kesadaran politik sebagai sebetulnya pendidikan politik itu tugas partai politik sebetulnya. Sehingga betul-betul kita sama-sama memilih, tanda petik, orang atau figur yang betul-betul bisa membawa perubahan. Membawa perubahan itu kita bisa lihat indikatornya dari punya konsep lah, punya pemikiran konstruktif ke depannya seperti apa, dan itu dituang dalam visi misi. Saya kira itu monggo silakan dinamika politik semua orang ikuti. Anda memilih siapa, punya referensi dan preferensi. Kita tidak ingin misalnya kita pilih anggota legislatif yang terjadi kemudian menurut politik ya, bukan saya ya. Yang terakhir yang kita pilih ada useful idiot, orang bodoh yang berguna, nggak boleh. Ya, itu kalau bicara teorinya demikian. Oleh karena itu, monggo silakan bisa diskusi-diskusi politik ringan di mana-mana, cari orang benar-benar memberikan pencerahan yang baik sehingga betul-betul membuat kelompok Gen Z dan milenial ini punya referensi dan preferensi yang benar. Berikut tadi golput. Saya ambil contoh begini deh Sylvia. Anda golput itu pertanda bahwa Anda tidak puas, tidak setuju dengan mereka yang berkuasa. Iya kan? Kecewa kan? Kecewa. Ngapain saya milih? Percaya enggak? Ketika Anda golput, itu diinginkan oleh mereka yang berkuasa. Karena kalau Anda ikut pemilu pun Anda tidak memilih mereka. Betul nggak? Nah, jadi kelompok yang berkuasa yang tanda petik kinerjanya buruk pasti akan senang banget ketika Anda golput. Ingat itu, ingat baik-baik saya ngomong ini. Sampaikan ke teman-temanmu. Maka tadi Bu Iva bilang, carilah terbaik di antara terburuk. Mungkin masih ada kok. Kenapa nggak kenapa ragu? Ketika Anda golput sekali lagi, ya berkuasa pasti akan senang karena bagi mereka, kalau Anda ikut pun Anda tidak memilih mereka gitu loh. Jadi balik, cara berpikirnya balik. Itu perlu disampaikan ke teman-teman, supaya jangan golput, karena golput investasi politik 5 tahunan. Anda golput terus Anda protes nanti kebijakan pemerintah, Anda tidak punya hak, Anda nggak memilih kok. Saya kira itu yang perlu dilakukan oleh teman-teman Gen Z dan generasi Z dan milenial, karena memang mereka ini butuh pendampingan, butuh pendidikan politik yang benar, sehingga bagaimana mereka memberikan arah ke depan sebagai agent of change itu dengan benar juga. Begitu. Yang lain saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi ke saya sudah dijawab juga oleh Bu Iva. Sekali lagi kami welcome terkait peliputan nantinya, terkait data sifatnya dinamis, nanti kita akan lihat perkembangan seperti apa. Namun perlu saya sampaikan bahwa bulan Juli ini, itu akan pembangunan secara masif di wilayah IKN. Ini berdampak pada hadirnya tenaga kerja yang akan mensupport pembangunan IKN. Saya kira itu Pak Wibisono, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah berada pada penghujung akhir diskusi santai ini. Izinkan saya merangkum sebuah poin penting untuk disampaikan pada narasumber dalam webinar ini. Mungkin saya awali dengan dari pernyataan dari Viva, di mana KPU Kaltim sudah siap ataupun sudah melaksanakan tahapan pemungutan suara ini dengan baik, dan lokasi IKN menjadi salah satu tempat yang menjadi prioritas dari KPU Kaltim agar bisa terselenggara pemungutan suara pada ketentuan sesuai ditentukan oleh pihak KPU pusat. Kemudian beliau juga menyinggung soal pemilih Gen Z di Kaltim yang jumlahnya cukup besar ya. Dari jumlah total pemilih tetap itu 2, juta, dan pemilih Gen Z sendiri adalah 23,62%-nya. Jadi cukup menentukan masa depan kita semua. Kemudian dari Pak Thomas dari pihak IKN menyinggung soal fokus dari IKN untuk pembangunan infrastruktur yang terus berjalan, yang sekarang progresnya sudah masuk pada tahapan 30%. Tapi di sisi lain juga Pak Thomas menggarisbawahi pentingnya soal penyelenggaraan pemilu di kawasan IKN sendiri, gitu, di mana IKN akan memberikan support yang semaksimal mungkin agar terbentuknya masyarakat ini biar bisa menyampaikan aspirasinya pada dalam pemiluan nanti, gitu. Kemudian dari teman-teman dari Gen Z, dalam hal ini Mbak Servia, beliau cukup singkat gitu menyoroti soal golput, kemudian masih kebingungan soal gimana sih prosedur pemilihan nanti. Jadi Mbak Servia juga menyoroti soal
mungkin masalah sosialisasi di teman-teman milenial sendiri yang tepatnya belum terlaksana dengan baik. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan sementara ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dalam webinar ini yang mengambil tema tentang proses pemilu serentak di IKN dan Kalimantan Timur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya ulangi, saya ucapkan kepada terima kasih buat Pak Thomas, Ibu Iva, kemudian juga Mbak Sylvia. Terima kasih, selamat siang. Hai Sobat Gen Z dan Milenial, jangan lupa ajukan pertanyaan kamu seputar politik dan pemilu 2024 di platform Gen Z Memilih. Buat pertanyaan yang menarik dengan vote terbanyak akan dijawab redaksi dan berhak mendapatkan hadiah poin yang bisa ditukarkan uang cash hingga ratusan ribu rupiah, yang setiap bulan akan dipilih 10 pemenangnya. Cara membuat pertanyaannya gampang banget. Yang pertama, login akun IGN Times dan pastikan nama kamu sudah sesuai dengan KTP. Kedua, buka platform Gen Z Memilih, yaitu klik www.genzmemilih.igntimes.com. Ketiga, tulis pertanyaan di kanal Tanya Jawab. Lalu yang keempat, sertakan hashtag Gen Z Memilih. Pastikan penulisan hashtag tidak salah agar muncul di form Tanya Jawab. Yang kelima, pilih topik Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, kirim pertanyaannya. Gampang bukan?